A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridha wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi ajmain. Wa nakhusu khususan min rahmatil kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Adapun ini ada fasal. Watajibu dan wajib az-zakatu apa zakat fil ibili pada unta, wal baqori dan sapi, wal ghanami dan kambing, wat tamri dan kurma, wazabibi dan anggur, wazuru'i dan beberapa biji-bijian. Watajibu dan wajib az-zakatu apa zakat fil ibili pada unta, wal baqori dan sapi, wal ghanami dan kambing, watamri dan kurma, wazabibi dan anggur, wazuru'i dan beberapa biji-bijian. Pasal ini menjelaskan tentang kewajiban zakat. Perlu diketahui zakat itu hukumnya wajib. Ya, di dalam zakat perlu ketahui zakat itu hukumnya wajib. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah, infak itu hukumnya sunnah. Kalau zakat hukumnya wajib. Kalau sedekah atau infak ini tidak ada batasan-batasan tertentu. Tidak ada aturan-aturan tertentu. Tapi kalau zakat ini ada aturan-aturan tertentu. Ada batasan-batasan tertentu. Ya, karena zakat ini sebuah kewajiban, maka ada aturannya. Tapi kalau sedekah atau infak karena ini hukumnya hanya sunnah, maka tidak ada aturan-aturan main yang mengaturnya. Tidak ada aturan-aturan yang mengatur tentang apa? Sedekah. Tapi kalau zakat ini wajib, maka harus ada aturan-aturan yang mengatur tentang zakat. Maka perlu diketahui, jadi harta apa saja yang wajib dizakati. Nah, zakat ini ada dua, ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kalau zakat mal tujuannya untuk membersihkan hartanya yang selama ini kita cari itu masih kecampuran miliknya orang lain, kan gitu. Nah, maka ini harus dibersihkan karena masih kecampuran haknya orang lain. Kalau zakat fitrah ini untuk membersihkan apa? Jiwa. Apa? Jiwa. Nah, apa saja yang wajib dizakati?
Yang pertama adalah pada hewan. Hewan yang wajib dizakati yaitu 1 Unta. 2, Sapi. 3, Kambing. ada 1 onta, 2 sapi, 3 Kambing. kambing. Pak, apakah selain itu nggak ada zakatnya? Yo ada tentunya, tapi tidak berupa hewan zakatnya. Ya, karena kalau yang disebut tadi ini zakatnya berupa hewan. Kalau ayam ada zakatnya enggak, Pak? Kalau ayam ada zakatnya enggak? Enggak ada. Cuma kalau dagang ayam ada zakatnya. Dagangnya. Ya kan? Ayam diternak terus dijual. Ada zakatnya. Dagangannya. Namanya zakatnya zakat dagangan kan itu. Jangan bukan ayam nggak ada dalilnya tuh, nggak ada zakatnya. Ya. Ya. Kalau burung Pak, burung ada zakatnya enggak? Ya nggak ada, burung tuh nggak ada zakatnya. Tapi kalau jual burung Jual beli. ada zakatnya. Nisab. Ya. Nah, itu harus paham. Itu mentang-mentang nggak ada zakatnya terus saya enaknya sendiri. Ya. Ayam, bebek, burung, apalagi tuh hewan-hewan yang enak tuh. Ya. Tuh. Nah, hewan yang wajib dizakati ini 3. Yang pertama apa? Onta, yang kedua Sapi. yang ketiga Kambing. kambing. Nah, yang kedua buah-buahan. Buah-buahan yang wajib dizakati yaitu kurma dan anggur. Ya, kurma dan Anggur. Selain itu apa nggak bisa dizakati? Ya, dalilnya secara ini nggak ada zakat atas nama. Ya. Kalau paya ada zakatnya nggak? Nangka ada zakatnya nggak? Semangka ada zakatnya nggak? Nggak ada di Al-Quran, nggak ada dalilnya itu. Iya. Tapi kalau sudah berubah tidak ada zakatnya. Jual panen semangka, jual, ya dapat duit. Ya ada zakatnya. Panen misalnya jambu, ya kan? Nanam jambu kok, nanam jambu kok 1 hektar misalnya kan, dapat banyak itu, ya, ratusan ton. Nah, zakat. Tapi zakatnya bukan atas zakat jambu, karena zakat jambu maka nggak ada, kan itu kan? Zakat jambu nggak ada, zakat nangka nggak ada, zakat pepaya nggak ada, adanya zakat anggur dan zakat kurma. Oh, itu buah-buahan. Terus yang ketiga ada wasuru, zakat biji-bijian. Itu kayak zakatnya Pak Padi. Ya, zakatnya Pak al-miqtatati atau al-muqtatati yang apa namanya memberi kekuatan halatal ikhtiyari ketika musim murah pangan, ketika dalam keadaan musim murah pangan. Ya, jadi yang wajib dizakat itu kayak apa? Tadi itu. Tapi apakah yang lainnya enggak dizakati? Kayak kacang hijau misalnya, ya kan biji-bijian juga itu. Apalagi jagung misalnya, kan biji-bijian juga itu kan? Nah, apakah itu enggak wajib dizakati? Ya kalau zakatnya atas nama biji-bijian ya enggak ada. Tapi kalau zakatnya itu nanti atas apa namanya, kalau udah dijual berarti ya ada apa itu hubungannya aja itu. Karena biji-bijian ini yang dimaksud pertama kali adalah apa? Biji padi. Kalau pertanyaan, kalau jagung Pak gimana biji jagung? Kalau nanam jagung 1 hektar, ya? Itu termasuk makanan pokok juga. Makanan pokok. Tadi itu yang apa memberikan Kekuatan juga. al-muqtatat. Ya, makanan pokok. Jagung, padi, gitu. Tuh, ya.
Wadhahabu Iya. Tergantung ya. wadhahabi dan zakatnya emas. Wadhahabi dan emas, wal fiddati dan Merah. perak. Emas dan perak ini juga apa? Wajib dizakat. Wajib dizakat. Zakati. Zakat. Wal ma'dani dan ma'dan, warikasi dan rikas. Minhuma saking ma'dan dan rikas. Minhuma saking ma'dan dan rikas. Kemudian zakatnya emas dan perak. Ya, baik emas dan perak itu ya, ini caranya ada yang ma'dan, ada yang rikas. Ya, ada yang ma'dan, ada yang Rikas. rikas. Kalau ma'dan ini adalah emas atau perak yang diambil dari tempatnya atau dia dikatakan Tambangan. Dari pertambangan. dari pertambangan. Ya. Jadi orang nambang itu kalau udah dapat itu dapat emas, ya ada zakatnya. Ya, kan ada tuh yang nambang tuh ya. Warikas, rikas itu adalah temuan. Penemuan. Ada penemuan, ada pas gali tanah, blok, jegrek nih dapat emas. Ada temuan. Ya, yang dulu itu kan orang kalau nyimpen emas kan supaya aman kan di kubur. Emasnya di kubur supaya enggak kelihatan orang lain. Ya, biasanya ditaruh di peti terus digali berdurukin. Wah udah mau nyari di mana juga nggak bakalan ada yang tahu kecuali yang gali sendiri. Habis gali malah dia mati. Jadi nggak tahu ada yang masa kan hilang jadi nggak ngerti. Masa terus kalau nggak ada yang tahu kan yang gali dia sendiri terus dimasukin masa ke dalam bumi, nggak lama dia mati, belum sempat wasiat sama yang hidup. Akhirnya itulah terjadinya barang apa? Rikas, temuan. Nah, baik emas itu yang diambil dari pertambangan maupun yang dari barang temuan itu juga wajib dizakat. Tuh. Masih jalan ya. Kemudian wa amwalit tijaroti. Wa amwalit tijaroti dan zakat harta dagangan. Ya. Zakat harta apa? Dagangan. Apapun yang kita jual ini harus dizakat 2,5%. Apapun yang kita jual, palasuan maksudnya kalau jual sembako, itu setiap setahun harus dihitung Pak Asep. Nah, harus dihitung. Setelah ketemu bisa 100 juta, baru dipotong 2,5%. Itu. Nah, di sini yang hitung siapa Pak? Yang hitung yang punya sendiri lah. Masa nyuruh orang lain yang hitung. Tergantung kamu mau jujur silakan, nggak mau jujur ya silakan, karena di situ kan kita nggak ada yang ngawasi, suruh ngitung sendiri, suruh keluarin sendiri. Siapa yang ngawasi? Ya malaikat yang ngawasi, Allah yang ngawasi. Nggak perlu kita di sini tuh nggak perlu diawasi, karena ini kewajiban, nggak boleh tunggu sama dipaksa paham ya? Itu namanya zakat harta apa? Harta dagangan. Apapun yang kita jual 2,5%. Maka tadi itu yang nggak disebut tadi, misalnya tadi itu kalau ayam gimana Pak? Ada zakatnya? Nggak ada. Tapi kalau jual beli ayam ada zakatnya. Jual beli burung ada. Jual beli buah-buahan juga
Wal fitrati dan zakat fitrah. Wal fitrati dan zakat fitrah. Wal fitrati dan zakat Fitrah. Nah, zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan jiwa. Jiwa. Kalau zakat fitrah ketentuannya gampang. Asal bawa beras berapa? 3 liter setengah atau 2 kilo setengah, 2 kilo setengah atau 3 liter 3 setengah. liter. Karena 3 liter setengah itu hampir dibanding 2 kilo setengah. Ya. Nah, jadi kalau puasa kok belum zakat, itu puasanya masih nambah. Ada orang puasa Ramadan belum zakat, itu puasanya nambah. Ya nggak akan sampai karena belum ya. Nah, jadi ada berapa tadi yang dizakati? Ingat 1. 1. Hewan. Hewan apa aja yang dizakati? Onta. Onta, Sapi. kambing. Kambing. Yang Iya. kedua, Beberapa buah-buahan. buah-buahan itu Kurma. Anggur. anggur. Terus kemudian Tanaman. bijian. Biji-bijian. Kayak apa? Padi. Terus zakatnya apa lagi? Emas dan perak. emas dan Perak. perak. Kemudian Rikat atau dagangan. emas dan perak itu baik emas itu baik dari tambang Tambang atau dari temuan. penemuan. Kemudian zakat harta dagang Dagangan. terus kemudian Zakat fitrah. Nih. Wa awwalu nisabil ibili. Wa awwalu nisabil ibili, adapun awal mula nisabnya onta, adapun awal mulanya nisabnya onta itu khamsun, itu 5. Jadi kalau sudah punya onta 5 itu wajib mengeluarkan zakat onta. Nah, pernah lihat onta? Udah, Pak. Di mana? Ragunan. Ragunan. Yang asli apa gambar? Asli. Asli ya. Kalau gambar kan banyak tuh di depan Indomaret kan banyak dikasih gambar onta. Ya kan? Nih. Kalau sudah punya onta 5 maka wajib ya. Wa minal bakori, dan nisabnya apa namanya? Sapi. Ya, dari sapi salasuna itu 30. Salasuna itu 30. Jadi kalau sudah punya sapi 30 maka wajib mengeluarkan zakat sapi. Berapa batasannya sapi? 30. Kota berapa? 5. Kok terpotnya jauh, Pak? Kenapa kok terpotnya jauh? Harganya kan beda jauh. Harganya sapi dengan harganya onta. Kenapa kok onta dibatasi 5? Ya, karena onta ini sudah langka. Dari dulu onta itu nggak banyak. Dari dulu onta itu nggak banyak. Zaman Kanjeng Nabi onta itu nggak banyak. Yang banyak ya sapi, ya kambing, mesti banyak. Makanya onta zakatnya nggak banyak. 5 onta sudah harus zakat onta. Wa minal baqari wa minal ghanami, dan kambing dan nasabnya nisabnya kambing. Wa minal ghanami, dan dari nisabnya kambing misalnya arbauna itu 4. Nisabnya kambing itu 40. Jadi
kalau ada apa namanya orang miara kambing kalau sudah punya 40 maka wajib dikeluarkan zakatnya. Tuh, zakatnya zakat apa namanya? Zakat mal. Hewan. Ini kalau onta berapa? 5. Sapi berapa? 30. 30. Ya, terus Kambing Kambing 40. Hah? Kambing 40. Nah, kambing 4 40. 41 maksudnya. 40 tambah berapa? Hah? Maksudnya 40 dikeluarkan 1. Nah, kambing 40, sapi 3, 30. onta 5. berarti yang banyak Pak, Kambing. Kambing. ya kalau udah ada 40 kambing, fala apa? Kepala zakat. Nah, fala zakata maka tidak ada zakat itu sampurna. Maka Qabla. tidak ada zakat itu sampurna. Qabla dzalika mana tadi? Fala zakata maka tidak ada zakat yang sampurna qabla dzalika ya sebelum apa yang demikian itu sebelum yang sudah disebutkan tadi itu ya. Dan misalnya kok onta ya 5, terus sapi ya 3, terus kambing 40-an itu. Nah, ini kalau tidak sesuai aturan itu maka tidak dianggap zakat. Tidak wajib lah. Nah, misalnya kambingnya ontanya lagi 4, kambingnya misalnya lagi 29. Nah, terus apa lagi? Sapinya 29. Sapinya Sapi lagi 29. Kurang satu. itu banyak nggak sesuai aturan maka fala zakata. Tidak ada zakat. Ya, tidak ada zakat. Tidak ada zakat. Fala zakata tidak ada zakat. Fala zakata qabla dzalika. Wala Buddha itu makna basa Jawane lan ora kena ora. Apa Wajib. maksudnya? Wajib betul ya. Wajib. Wala Buddha dan wajib. Wala Buddha dan wajib minal hauli. Ya. Nah, itu. Haul. Wala Buddha dan wajib minal hauli dari waktu Setahun. tahun Seiteran. ba'da dalika ya setelah apa ba'da dalika wala Buddha dan wajib minal hauli ya waktu setahun ba'da dalika setelah yang demikian itu setelah 1 nisab. Jadi setelah ada 1 nisab itu waktu jangkanya harus ada setahun. Kalau belum setahun belum kewajiban zakat. Misalnya kok kambing 40 ya kambing 40 ini tidak langsung disuruh zakat enggak, tapi ditunggu sampai setahun. Baru itu kewajiban mengeluarkan zakat. Sudah punya sapi 30, tapi belum ada di hari ini sapinya tambah siji 30. Jadi itu hari ini setahun baru itu dikeluarkan zakat. Ya. Kan begitu. Ya. Jadi fala zakata qabla dzalika. Wala Buddha dan wajib minal hauli dari setahun ba'da dzalika dari yang demikian itu. Wala Buddha dan wajib minas saumi ya dari wala Buddha dan wajib minas saumi dari hayawan yang digembala fi kalain dalam fi kalain pada apa namanya tempat penggembalaan
Ya, ini pada tempat pembelaan mubahin yang dibolehkan. Jadi apa namanya itu sapinya atau kerbau ya atau ontanya ini adalah makannya dia itu dingon. Dingon itu bahasa Indonesia apa? Diangon. Hah? Gembala, digembala. Gembala. Diangon itu gembala di gembala ya di tempat yang dibolehkan. Artinya rumput yang dimakan ini adalah rumput umum, bukan rumputnya orang pribadi. Jangan sampai makannya itu apa? Makan nanti ada sawah yang hijau-hijau itu langsung dingon di situ ya habis sawahnya. Kalau yang begitu nggak boleh, nggak ada kewajiban untuk ya. Jadi sapinya ini benar-benar apa? Gembala. Dingon. Jadi ternaknya itu dingon. Ya, bukan maksudnya makannya itu bukan beli. Gratis lah ini. Nah, makanya bukan beli. Kan ada tuh makan sapi, ternak sapi, tapi makanya beli semua. Mudah ya. Ini apa namanya? Kalau yang di sini menurut aturan ini ya nggak wajib zakat. Kalau makannya beli semua. Tapi kalau makannya ini tidak beli, dia ambilin rumput-rumput atau dia digembala di lapangan atau di tempat-tempat yang boleh, maka kalau sudah satu nisab wajib ya. Terus wa alla takuna dan tidak ada apa hayawan amilatan itu dipakai kerja. Ya, amilatan itu dipakai kerja. Yang dipakai kerja juga tidak wajib zakat. Misalnya sapi dipakai untuk kerja apa? Membajak sawah. Ya. Ini tidak wajib untuk apa? Zakat. Karena hewannya untuk bekerja. Tuh. Ya. Sapi dipakai narik gerobak, kan pekerjaan. Nah, kalau yang seperti itu ya ini tidak wajib dizakat. Ya, nih, paham ya? Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada Pak Ustaz. Tadi kan ada namanya zakat apa? Zakat mal apa? Zakat mal sama zakat fitrah. Itu kalau hukumnya yang nggak ngerjain zakat tuh? Hukumnya bagi orang yang ngerti zakat, dia harus ngaji, tanya sama yang tahu. Ya, ngaji dia harus tahu. Saya sapinya banyak tapi nggak ngerti caranya zakat bagaimana, aja tanya. Kan, karena zakat hukumnya wajib. Otomatis orang harus tahu ilmu tentang zakat. Mempelajari ilmu tentang zakat berarti wajib. Ain fardu ain karena zakat ini kewajiban. Sementara kalau kita ini nggak ngerti ilmunya berarti zakat itu ya salah bayarnya. Tapi kalau kita tahu ilmu, nah insya Allah zakat kita ilmunya benar. Gitu ya. Yang lainnya nggak ada. Nah, kesalahan. Yuk kita tutup dengan bacaan Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Allahul kafi Rabbunal kafi Fasabnal kafi
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin al-awwalin wal akhirin wa barik radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasul ajmain. Amin 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 ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan wa bi ni'am wa juga bil masjidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa liman syayyidina wa lil jami'il muslimin wal muslimat. Amin ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.